sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku. Kenapa kapis? Sabtu pusing sekali saya ini. Kau pusing jangan apa-apa, karena cewek di kelas ini. Bukan masalahnya itu nih. Ini sebentar lagi kita sudah mau lulus toh. Kita mau kuliah di mana, jurusan apa ini? Begitu juga kopi. Tapi saya juga pusing juga kayak. Kira kamu katanya pusing kah? Dia ini tadi malam kita bisa ini. Saya pikir-pikirin. Jadi bagaimana kita ini? Mau bikin apa kalau kita lulus? Kami juga kita ini. Rencananya aku mau kuliah di mana kan? Sama pikir-pikir juga ini setiap tahun kamu kuliah di mana? Sama kita ya. Mana Mika ini laki-lakinya lama sekali. Tahu Mi, tadi saya sudah chat, katanya akan di jalan. Di jalan apa? Dari tadi tuh di jalan. Iya, Pak. Ya. Jam-jam 2 sudah datang di sini, tapi nggak tahu nih. Jam 4 ini, hei. Sudah asan lagi, sudah sholat. Nah, banyak urusan ini, bukan hanya mereka yang kita tunggu. Iya, Pak. Kata mereka lagi suka sholat dulu tahu. Tunda sholat lah itu. Aku percaya mereka sholat ke itu. Sama kan nih? Lama sekali. Lama juga udah jalan kok kayak bencong. Lambat sekali udah jalan, ya Allah. Anak muda harus sekolah biar bisa jadi pemimpin bangsa. Walau ijazah bukan jaminan kaya, tapi sekolah bikin banyak cerita. Di sekolah dididik dan Sore kita bertiba ini. Ini lamanya. Iya, hujan masih kali. Hujan kayak perempuan kan? Masalahnya tadi. Ada yang saurus tadi. Bolos lagi ya mereka. Tidak tahu. Saya Bolos tanya lagi nih. anak. Pak Baci. Jangan dulu cewek lah. Saya kira ketemu ada kita. Kita udah datang. Jadi bagaimana ini? Dapat sekali kurang makan deh. Baru ini mau hujan gimana nih? Jadi terlaluan lah, kita langsung saja berpoin. Kau sudah tahu di kuliah di mana? Sebenarnya sama kuliah di mana? Mana biasanya? Lihat saja belum ada, apalagi jurusan. Banyaknya Pak, memang banyak jurusan-jurusan ya. Banyak sekali yang kasih tahu saya, jurusan ini. Saya pusing nih saya. Ya tapi salah Di pilih. mana? Iya tuh. Jurusan bisa latih. Jadi gimana nih? Paling tidak tahu mau pilih di mana. Dari sampai itu intinya kita kuliah saja. Jangan bisa bisa bisa. harus yang gue ini kan juga tahu. Jangan sampai kita salah-salah. Tapi intinya tuh kita harus kuliah. Jangan ada yang tidak kuliah. Masa kita bersahabat tidak ada yang mau kuliah, jangan sadar tuh. Berarti kita sepakat nih. Kasih dia tuh. Men, tolong cek ada nyau garu pintu itu. Halo, Assalamualaikum. Iya, saya di mana? Beta sudah di taman nih, dari tadi beta tunggu saya, baru saya belum datang-datang tuh. Katon tadi janji baku dapat sore ini. Dari tadi beta di taman nih. Iyo, kayak begitu. Cepat beta tunggu di sini. Oh iya. A few moments later. Men, tolong cek ada nyau garu pintu itu. Siapa tuh? Pakai selka siapa tuh? Parimu ini. Si Parino. Sini Pak, hujan. Pergi apa di sini? Sekarang bertemu Pak, hujan. Oh, begitu kan? Ya, siapa muda? Oh. Sudah dari mana Pak Guru? Saya ini tadi ada janji sama saya punya teman, kita ketemu di taman, cuma kebetulan juga hujan. Saya datang juga saya berteduh di sini tadi. Oh, kita dari taman Kak? Iya, saya dari taman. Masuk dulu kalau kita betul. Jadi, apa yang pernah bahas? Biasa. Kita dulu. Tak pusing. Harus kamu dekat-dekat terus ini tapi saya belum tahu kamu pilih jurusan apa ya. Terlalu banyak, masih bingung. Oh, kebetulan. Memang itu kan sudah jadi Bapak ini akan mengadakan satu program sama kalian. Memang itu program itu jadi program tahunan.
Nah, programnya itu dia bimbingan kelompok. Nanti, jadi hari Senin kita ketemu di sekolah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bagaimana? Dia tentang layanan informasi karir terhadap pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Wih, pas ini Pak guru kita tuh ini. Kita lagi bahas-bahas juga juga tadi Pak. Oh, kalau ada bahas-bahas juga Iya, kan? tadi jahutnya nih. Itu Jahutnya Pak ujian. jadi kita nggak jadi di sini. Jadi kalau begitu, bagaimana hari Senin sepakat kita jam berapa kira-kira kalian bisa? Bisa jam 10 Pak. Oh iya, jam 10 pada hari Senin kita ketemu. Itu Mi. Oke. Mentari yang selalu menyinari dunia dan sebarkanlah semangat surya yang kau. Ini ruang. A few moments later. Eits, tunggu dulu. Sekarang kita akan memasuki part proses bimbingan kelompok berlangsung. Mohon disimak secara baik-baik karena ini merupakan inti dari video ini. Lanjut. Oke, sudah lama tadi kalian menunggu? Lumayan. Oke, mohon maaf tadi Bapak terlambat karena hujan juga di luar tadi. Ya, langsung saja mungkin kita mulai ya bimbingan kelompok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah hadir guna melakukan bimbingan kelompok sesuai apa yang kita pernah bicarakan pada minggu lalu. Sama-sama Pak. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Walah, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kenapa ini Udin kelihatannya kayak lesu begitu? Ya Pak, karena mungkin pengaruh aslinya terlalu ini jadi saya kelihatan lesu dan menggigil Pak. Oh, begitu. Kenapa tidak dari tadi? Kalau begitu Bapak matikan dulu AC-nya ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sebelumnya ini semua sudah saling kenal satu sama lain kan? Sudah Pak. Kan kami berenam ini sahabat dari kecil. Oh, sahabat dari kecil. Sahabat dari kecil atau sejak masuk SMA? Sejak masuknya. Oke. Wah, asik dong kalau begitu. Jadi kalian jadinya tidak canggung satu sama lain. Iya Pak. Kami berenam kan sudah seperti saudara. Oh, sudah seperti saudara. Ya, keren. Oke, karena kalian sudah saling mengenal, Bapak juga sudah kenal kalian semua. Jadi untuk perkenalan kembali, Bapak rasa tidak perlu. Ya Pak. Oke, sesuai apa yang kita bahas sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu di sini sudah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok. Belum Pak. Belum ada. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok, artinya semua peserta dalam kegiatan bimbingan kelompok saling berinteraksi, bebas dan melakukan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Adapun tujuan katakan dari bimbingan kelompok kali ini tentunya agar adik-adik sekalian dapat menambah wawasan dan informasi, menggali potensi diri, mengenali bakat dan minat adik-adik sehingga adik-adik tidak dalam mengambil suatu keputusan. Jadi bagaimana semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Sudah paham? Oke. Baik, kalau kalian sudah paham, Bapak akan menjelaskan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Iya. Oke, jadi tata cara pelaksanaan itu yang pertama, masing-masing anggota kelompok telah memegang kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, menginginkan pendapat, mungkin sikap, saran, kita perasaan yang dirasakan pada saat itu. Kedua,
adik-adik mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya harus memperhatikan. Ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas berbagai permasalahan. Keempat, dalam bimbingan kelompok topik terbagi menjadi dua. Yang pertama topik bebas dan yang kedua topik kita. Nah, apa itu topik bebas? Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik bebas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah Bapak sendiri sebagai seorang konselor, dan anggota kelompok adalah adik-adik sekalian. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Bapak sendiri yang akan menentukan topik apa yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Oke, jadi bagaimana, sudah paham? Oke, selain itu adik-adik perlu ketahui juga bahwasanya dalam bidang kelompok itu terdapat asas-asas, diantaranya asas kesusilaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Oh iya, jika memang ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu kalian rahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok kali ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Kemudian apa yang kita bicarakan pada kelompok ini tidak boleh dibicarakan pada kelompok di luar sana. Oke, sepertinya adik-adik sekalian ini kelihatan tegang, jadi Bapak akan memberikan penyegaran agar suasana bimbingan kelompok kita kali ini tidak membosankan dan tidak terlalu tegang. Sekarang saya minta adik-adik sekalian untuk berdiri. Oke, jadi permainannya itu begini ya. Kita akan menyanyi. Bapak akan menyanyi untuk melatih fokus kalian itu. Jadi apa yang Bapak nyanyikan itu yang kalian ikuti, bukan gerakan Bapak. Jadi lagunya itu dia begini. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Jadi ketika mungkin bisa saja Bapak menyanyi kepala tapi pegangnya pundak. Namun usahakan kalian harus tetap fokus. Bahwa ketika saya bilang kepala, kalian tetap kepala. Pundak juga kalian tetap pundak. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oke, kayaknya kurang fokus. Ulang. Fokus ya, fokus. Oke, jadi kan bukannya kalian ikuti apa yang saya bicarakan, bukan apa yang saya peragakan. Kalau saya bilang kepala, kalian tetap kepala. Oke, jadi kalian tidak perlu terkecoh sama apa yang saya peragakan ya. Oke, saya kalian fokus. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oke, satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oke, saya rasa anak-anak semua sudah fokus ya. Oke, bagaimana adik-adik sekalian, sudah merasa segar dan merasa bisa lebih fokus lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan tata cara pelaksanaan, kemudian asas-asas dan tetap fokus pada tujuan kita dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini. Baik, Pak. Oke, ini baru murid-murid Bapak yang tangguh dan penuh semangat. Nah, pada kesempatan ini Bapak telah memilih satu topik yang cukup penting untuk adik-adik sekalian. Topiknya apa ya, Pak? Loh, masa kamu nggak tahu ini? Kita sudah bahas sebelumnya. Oke, kali ini Bapak akan membahas mengenai pemilihan program studi pada perguruan tinggi yang sudah sempat Bapak singgung pada percakapan kita minggu lalu. Wah, oke, saya rasa adik-adik sekalian sangat antusias sekalian dengan topik ini. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita memulai bimbingan kelompok? Siap. Oke, baiklah. Sebelum kita membahas topik tersebut, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau berkenal mengenai apa sih pentingnya topik yang kita bahas ini? Ya, silakan Yanto. Ya, benar, luar biasa Yanto. Oke, jadi banyak mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan ketika sudah menjalankan perkuliahan. Bahkan ada yang nekat keluar dari apa yang sudah dipilih di tengah jalan. Alasannya sesimpel mereka nggak mampu membuat perencanaan kuliah dan program studi apa yang sesuai dengan diri mereka saja kok. Jadi adik-adik sekalian, bukan lantaran menuruti kehendak orang tua atau ikutan teman segala. Memilih program studi kuliah haruslah datang dari hati dan pengetahuan adik-adik tentang jurusan tersebut. Itulah sebabnya eksplorasi berbagai bidang kuliah sesuai dengan dari kemampuan sangat penting untuk adik-adik lakukan.
sebelum memutuskan program studi mana yang paling tepat untuk adik-adik dari berbagai rekomendasi yang diberikan. Oke, nah bagaimana sih cara memilih dan menentukan program studi atau jurusan kuliah yang tepat? Coba deh sekarang adik-adik bayangkan, karakter yang adik-adik di masa depan kira-kira bergerak di bidang apa? Karakter tersebut kemudian apa profesi yang relevan atau berkaitan dengan pilihan dari adik-adik terus. Baru deh adik-adik tarik pilihan program studi apa yang harus bisa adik-adik ambil agar dapat menjajal profesi itu. Simpel kan? Cuma gara-gara yang penting. Intinya jangan sampai adik-adik asal pilih program studi kuliah cuma gara-gara yang penting judulnya kuliah loh ya. Jadikan program studi pilihan adik-adik sebagai batu loncatan untuk meniti karya dan kesuksesan di masa depan. Bukan yang penting kuliah untuk dapetin gelar, habis itu terserah mau jadi apa, bisa-bisa pengangguran terbaik Indonesia jumlahnya naik terus. Jadi bagaimana rekomendasi yang diberikan orang-orang terdekat, misal Oke, saya paham maksud diri Lisa. Soal rekomendasi jurusan dari orang-orang terdekat tentunya bukan resep yang harus langsung diikuti. Perjuangan adik-adik untuk berjalan dengan program studi hal itu barulah dimulai. Agar adik-adik bisa menentukan pilihan program studi yang terbaik menurut adik-adik, baik itu untuk memilih program studi utama, kedua, ataupun ketiga, tentunya ada faktor-faktor lainnya yang perlu adik-adik perhatikan atau pertimbangkan selain menentukan dengan kepribadian, minat, dan kemampuan adik-adik. Kemudian jangan lupa dengan input lain yang bisa adik-adik dapatkan dalam proses membuat keputusan, serta yang selanjutnya harus adik-adik lakukan untuk mempersiapkan diri dalam proses membuat keputusan, serta apa yang selanjutnya harus adik-adik lakukan untuk menekuni program pilihan. Selanjutnya apa yang harus adik-adik lakukan setelah adik-adik mengantongi rekomendasi program studi. Jadi selanjutnya apa yang harus adik-adik lakukan setelah adik-adik mengantongi rekomendasi program studi? Yang utama yang kita bahas dulu ini adalah mengenai eksplorasi. Seperti halnya kita mencari pacar, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ketika adik-adik sudah tahu rekomendasi program studi apa saja yang sering adik-adik, belum tentu adik-adik paham 100% dengan program studi tersebut. Ada banyak hal yang harus adik-adik cari tahu dan pertimbangkan dalam memilih program studi tersebut. Di antaranya, pertama, apa yang akan dipelajari ini hal yang standar dan dasar banget untuk adik-adik ketahui. Semisal jangan sampai adik-adik putuskan untuk memilih jurusan engineering konseling kalau adik-adik nggak tahu bedanya apa dengan jurusan psikologi. Kedua, apa saja mata kuliahnya. Nah, adik-adik nggak perlu tahu semua mata kuliah yang ada dalam jurusan pelajaran adik-adik. Tapi setidaknya adik-adik mesti punya bayangan kelas yang nantinya akan dijalani. Ada loh yang mengira jurusan psikologi bebas dari hitung-hitungan. Padahal dalam jurusan psikologi, mata kuliah statistik yang isinya hitungan banget adalah salah satu mata kuliah penting di jurusan tersebut. Menurut kalian selain dua tadi masih ada nggak yang perlu dilakukan? Mungkin Pak mengenai tingkat. Nah benar. Kemudian berapa lama jenjang pendidikannya? Jadi umumnya kuliah program S1 dijalani selama 4 tahun, sedangkan program D3 3 tahun. Tapi ada jurusan yang sistemnya beda. Nah, info ini perlu adik-adik diketahui dulu sebelum memutuskan untuk memilih jurusan dengan tingkat pendidikan yang seperti apa. Selanjutnya apa saja fasilitas yang mendukung perkuliahannya? Kalau adik-adik berencana memilih, misalnya jika adik-adik mempertimbangkan untuk memilih program studi penyiaran dan desain komunikasi visual, maka adik-adik perlu cari tahu apa saja peralatan pendukung perkuliahan yang disediakan oleh pribadi ataupun yang disediakan oleh kampus. Oke, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya bagaimana akreditasi program studi di kampus yang dituju? Nah, buat adik-adik yang belum tahu kualitas pendidikan yang akan adik-adik dapatkan untuk suatu program studi yang sama akan berbeda di tiap-tiap kampus. Ini secara nggak langsung bisa adik-adik nilai dari akreditasi yang dimiliki oleh kampus terkait. Ada akreditas unggul, A, B, C, bahkan ada jurusan atau program studi yang belum terakreditasi. Tentunya hal ini berpengaruh di kualitas jurusan tersebut. Oleh itu perlu juga adik-adik pertimbangkan terkait hal ini. Maaf, Pak. Kalau terkait misal kalau mau masuk di program ini masalah persaingan itu kita cita. Oke, baik. Nah, sekedar apa sih persaingannya? Jadi adik-adik perlu mencari tahu juga berapa orang yang mendaftar di jurusan pilihan adik-adik tahun lalu. Terus cari tahu juga jumlah peminatnya jauh lebih tinggi daripada kursi yang tersedia. Berarti jurusan itu kompetitif. Jadi jangan sampai ciut
Kalau persaingan di jurusan bicara adik-adik lebih ketat dari legging yang dipakai cewek-cewek di luar sana. Oke, so adik-adik harus siapkan mental dan amunisi untuk sebisa mungkin diterima di jurusan yang adik-adik tentukan. Selanjutnya syarat dan ketentuannya juga menjadi hal yang krusial, apalagi beberapa jurusan punya ketentuan yang spesifik. Jangan sampai adik-adik daftar dan lolos tes tapi batal masuk karena gara-gara tidak memenuhi syarat. Hal-hal tersebutlah yang perlu adik-adik perhatikan dalam eksplorasi program studi. Oke, kita sudah bahas mengenai tadi yang kita bahas pertama itu adalah eksplorasi. Jadi eksplorasi. Selanjutnya kita bahas mengenai diskusi. Diskusi yang dimaksud di sini adalah diskusi mengenai program studi yang akan dipilih dengan orang-orang di sekitar. Semisal wali kelas atau orang tua. Wah, ada gini Pak. Ya, ini menarik dan penting karena perlu diperhatikan. Oke, jadi adik-adik jangan lupa kalau keputusan dalam mengambil program studi juga dipengaruhi oleh pihak lain. Kalau di sekolah misalnya wali kelas, di situ mungkin adik-adik bisa minta saran dari wali kelas. Karena wali kelas mengetahui track record akademis adik-adik secara langsung. Wali kelas akan dengan senang hati memberikan masukan mengenai bidang program studi yang kita dengar dan rekomendasi program studi mana yang paling sesuai dengan performa akademis ataupun non akademis selama di sekolah. Lalu Pak, bagaimana kalau kita diskusi orang tua? Nah, beda ceritanya memang ketika berdiskusi dengan orang tua. Jadinya, setelah adik-adik tahu susah payah mendefinisikan session serta menentukan program studi yang akan diambil, terkadang orang tua memang nggak merestui. Ngambek ya. Oke. Pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Sepertinya Widya Ningsih sudah ada gambaran tapi orang tuanya nggak setuju. Oke, jadi adik-adik meyakinkan orang tua itu ada seninya. Nggak bisa langsung maksa atau malah melempem. Sekarang adik-adik catat deh. Poin penting yang harus adik-adik sampaikan ketika mendiskusikan program studi pilihan dengan orang tua. Yang pertama itu beritahu alasannya. Kalau adik-adik sudah mantap memilih sebuah program studi, adik-adik harus bisa meyakinkan orang tua atas pilihan adik-adik dengan cara menjelaskan tentang jurusan tersebut selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa pilihan jurusan adik-adik adalah yang terbaik dan adik-adik benar-benar serius akan mengejarnya. Kalau adik-adik bisa menjelaskan jurusan pendidikan dengan baik, bisa jadi orang tua malah akan mendukung sepenuh hati. Kedua, tunjukkan kesungguhan adik-adik. Kalau adik-adik sudah menjelaskan, tetapi program studi kuliahnya adik-adik tidak didukung orang tua, maka saatnya unjuk gigi. Perlihatkan ke orang tua bahwa adik-adik ingin masuk suatu jurusan bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi karena memang berbakat dalam bidang tersebut. Nah, terakhir, perlunya pengomunikasian dengan baik. Jelaskan ke orang tua bahwa zaman sudah berubah. Tunjukkan bahwa nggak ada lagi diskriminasi terhadap kalangan tertentu. Juga adik-adik adalah anak muda yang tangguh dan tidak akan melempem kalau nanti dikandang oleh berbagai masalah dalam bidang pilihan adik-adik. Pokoknya saat meyakinkan orang tua, bicaralah dengan baik dan sopan. Walaupun kalian sangat bertolak belakang, terus berbicara dalam jalur kesopanan ya. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan semua tahapan-tahapan tadi, adik-adik akan menemukan program studi yang paling sesuai untuk adik-adik pilih dalam segala aspek dan tentunya akan menjadi jalan sukses adik-adik dalam mencapai cita-cita. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, baik. Saya rasa cukup topik pembahasan kita pada bimbingan kelompok kali ini dan adik-adik juga saya rasa sudah paham. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelum itu Bapak minta satu orang perwakilan dari adik-adik untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Siapa yang mau? Ya Pak. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Dengan diadakannya bimbingan ini, saya dan teman-teman banyak mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Dan terkait kesan, saya adalah Bapak, dosen kepada Bapak untuk selalu memberikan kami bantuan apabila kami mengalami kesulitan baik itu informasi maupun saran. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sepakat. Sepakat. Oke.
Baik, terima kasih adik-adik. Bapak harap semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan semoga adik-adik mudah menentukan jurusan yang sesuai dengan diri adik-adik. Bapak akhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Several months later. Anda ini sudah ini. Mana ini? Kuliah di sini nggak? Kau mau kuliah di mana? Tempat yang mulai nih. Dasar. Gimana jurusan apa di sini? Jurusan di sini. Hukum. Lagi kamu ini. Itu hari kita sekali kita cari jurusan Ibu juga. dulu. Sekarang kita di sini sudah jangan di Aman jurusan. Baik, pacarmu di sini lah. kayak inilah. Tapi dekat bimbingan dari guru dekat Bang Yue, kalau tidak dapat juga gitu. Banyak dapat masukan dari itu. Berterima kasih kita sama hari itu kita gara-gara beliau tuh kita cetomi jurusan kita. Sasenan juga di sini ya di Gimana? paling murah. Bangka bisa? Mantap, banyak yang bisa. Gimana bisa? Berapa sih bisa? Iya, kemarin. Apa?